Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ibtu Elba Dutanugraha, dosen program studi Teknik Elektro Universitas Udayana. Ranting ilmu saya yaitu Teknologi Rekayasa Otomasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teknik pembelajaran yang saya lakukan dengan menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment pada salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah Teknik Akuisisi Data. Teknik Akuisisi Data merupakan mata kuliah yang diampu pada semester 6 pada program studi Teknik Elektro Strata 1 dengan bobot 3 SKS. Total pertemuan pada mata kuliah ini yakni sebanyak 16 pertemuan, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana teknik pembelajaran yang saya lakukan, terlebih dahulu saya akan memaparkan tentang deskripsi mata kuliah Teknik Akuisisi Data. Mata kuliah ini bertujuan untuk mengajarkan mahasiswa teknik-teknik yang diperlukan dalam mengumpulkan, menganalisis, dan mengolah data dalam konteks bidang teknik elektro. Mata kuliah ini memberikan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip dasar dan teknik-teknik terkini dalam akuisisi data dari berbagai sumber, termasuk perangkat elektronik, sensor, dan instrumen. Dalam mata kuliah ini terdapat 4 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu 1. Mahasiswa mampu merancang dan melaksanakan eksperimen dengan metodologi yang benar, serta menganalisis dan menginterpretasikan data dengan tepat. 2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, serta menyelesaikan permasalahan di bidang teknik akuisisi data. 3. Mahasiswa mampu berkomunikasi efektif secara lisan dan tulisan, baik dalam lingkungan program studi maupun masyarakat umum. Dan keempat, mahasiswa mampu bekerja sama dalam tim interdisiplin, multidisiplin maupun multikultur. Untuk mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan bahan kajian antara lain 1. Prinsip-prinsip dasar akuisisi data. 2. Jenis-jenis sensor dan transducer. 3. Peralatan elektronik dan perangkat keras yang digunakan dalam akuisisi data. 4. Pemilihan dan kalibrasi sensor. 5. Teknik pengambilan sampel dan filterisasi data. 6. Pemrosesan sinyal dan analisis data. 7. Penerapan teknologi komunikasi dalam akuisisi data. 8. Pengujian, pemecahan masalah dan debugging dalam sistem akuisisi data. Dan 9. Praktikum di laboratorium untuk merancang, membangun, dan menguji sistem akuisisi data. Selanjutnya saya akan menyampaikan metode pembelajaran yang saya gunakan. Pertama, yaitu delivery. Saya menyampaikan materi perkuliahan berdasarkan buku referensi antara lain 1. Introduction to Mechatronics and Measurement Systems oleh David L. Ketore dan Michael Histan. 2. Data Acquisition Handbook oleh Measurement Computing. Dan 3. Virtual Instrumentation Using LabVIEW oleh Jovita Jerome. Pada pertemuan ke-7, mahasiswa akan melaksanakan praktikum secara berkelompok di laboratorium komputer dengan mengacu pada 5 soal case study pada modul praktikum. Dan di akhir semester, tiap kelompok mahasiswa akan mengumpulkan laporan praktikum secara daring melalui Learning Management System atau LMS. LMS juga saya gunakan untuk memberikan, mengumpulkan, dan menilai tugas terstruktur untuk mahasiswa. Mahasiswa melalui akun LMS-nya dapat mengetahui nilai dari tugas yang dikerjakan. Teknik yang kedua yaitu interaction, yakni bagaimana cara saya berinteraksi dengan mahasiswa. Dalam perkuliahan saya, ada beberapa cara berkomunikasi dengan mahasiswa. Yang pertama,
Ketika di dalam kelas, saya berusaha untuk mengajak serta mahasiswa untuk lebih berpartisipasi aktif dengan mengutarakan pendapat ataupun pertanyaan yang terkait dengan materi yang sedang dibahas. Yang kedua, yaitu menggunakan grup instant messaging seperti WhatsApp atau Telegram atau juga LMS sebagai sarana berdiskusi di luar kelas. Teknik yang ketiga yaitu assessment, yaitu bagaimana menilai mahasiswa. Di minggu pertama perkuliahan, saya menyampaikan kontrak perkuliahan yang disepakati bersama dengan mahasiswa. Di dalam kontrak tersebut terdapat bobot penilaian terhadap mahasiswa. Penilaian terdiri atas 3 komponen utama. Yang pertama, tugas dan praktikum dengan bobot 60%. Kemudian nilai UTS 20% dan nilai UAS 20%. Sesuai dengan kebijakan program studi, maka mahasiswa dengan total kehadiran di bawah 75% akan dikenai sanksi, yaitu tidak berhak mengikuti UAS. Kemudian ketiga komponen nilai ini akan direkapitulasi dengan metode Outcomes Based Education atau OBE untuk mengetahui apakah seluruh indikator capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK telah terpenuhi. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan pembelajaran yang saya bawakan di dalam kelas pada minggu kedua kuliah Teknik Akuisisi Data yang menjelaskan prinsip-prinsip dasar akuisisi data. Selamat menyaksikan. Selamat pagi adik-adik sekalian. Pagi, Pak. Baik, masih semangat ya. Terima kasih kehadiran kalian kembali di kelas saya di minggu kedua dari kuliah Teknik Akuisisi Data. Jadi kalau minggu lalu kita sudah diberikan penjelasan tentang rencana pembelajaran semester atau RPS dan juga sudah membuat kontrak kuliah yang kita sepakati bersama ya. Terkait itu apakah ada pertanyaan? Tidak ada ya, mungkin karena sudah jelas. Kita lanjut di pertemuan kedua masuk ke materi, yaitu tentang dasar-dasar teknik akuisisi data. Sebelumnya kita berikan referensinya dulu. Saya berikan referensinya dulu, yaitu dari David Alciatore dan Michael Histan, yaitu Introduction to Mechatronics and Measurement System. Ya, silakan kalian cari referensinya dan dibaca diaju ya. Baik. Untuk pertama, kira-kira apa yang dimaksud dengan akuisisi data? Ya. Jadi akuisisi data atau sistem akuisisi data digunakan oleh sebagian besar insinyur dan ilmuwan untuk penelitian, bisa di laboratorium atau untuk kontrol industri, pengujian, pengukuran. Untuk apa? Untuk memasukkan data ke komputer atau mengeluarkan data dari komputer. Jadi itu definisi simpelnya seperti itu. Bagaimana kita memasukkan data ke komputer dan atau mengeluarkan data dari komputer. Ya, simpel sebenarnya ya, definisinya. Nah, sistem akuisisi data ini sebuah sistem. Jadi dia terdiri dari beberapa komponen. Ya, beberapa komponen penyusun. Pertama, sensor. Sensor ini kita gunakan untuk mengukur variabel fisik. Ya. Coba saya tanya dulu. Ada yang tahu variabel fisik itu apa? Silakan. Variabel fisik itu bisa seperti suhu, tegangan, tekanan, aliran, gaya, sama gerakan. Terima kasih. Benar ya. Jadi adik-adik, jadi variabel fisik bisa seperti itu, dan gerakan itu juga macam-macam ya, ada perpindahan, percepatan, kecepatan gitu. Jadi sensorlah yang bertugas mengukur variabel-variabel fisik. Kemudian komponen kedua itu adalah pengkondisian sinyal. Jadi sinyal dikondisikan untuk apa? Mengubah keluaran sensor menjadi sinyal yang dapat dibaca oleh analog to digital converter atau ADC. Ya, ADC ini membaca format tertentu. Ya, nah, keluaran dari sensor tidak dapat langsung masuk ke ADC begitu saja. Jadi harus dikondisikan dulu oleh pengkondisi sinyal. Kemudian ketiga tentunya ADC itu sendiri.
konverter analog ke digital, yaitu untuk mengubah sinyal-sinyal ini ke dalam format digital. Karena tujuan awal kita jangan lupa memasukkan data ke komputer. Ya, kita harus ubah keluaran analog dari sensor itu menjadi bentuk digital. Yang bertugas di sini adalah ADC. Kemudian komputer tentu saja untuk apa? Memproses, menganalisis dan mencatat data ke media penyimpan, hard disk, SSD dan yang lain sebagainya. Ya, kita gunakan perangkat lunak di dalamnya, software ya, untuk memproses data tersebut. Kemudian perangkat lunak tersebut juga dapat menampilkan grafis dari data. Jadi nanti kita akan ulangi di pertemuan ke-7. Nanti adik-adik akan menggunakan software ya untuk praktikum. Kita pakai LabVIEW nanti untuk melakukan akuisisi data. Kemudian yang terakhir apa? Antarmuka keluaran, itu untuk memberikan respons kontrol yang sesuai. Kita bisa mengaktifkan motor misalnya, katup gitu, ya, itu aktuator ya, itu antarmuka keluaran. Baik, itulah yang rangkuman dari apa yang menyusun sistem akuisisi data. Kembali ke kuliah pengukuran ya, sebelumnya kalau adik sudah mengikuti, ini adalah struktur sistem pengukuran. Di paling ujung sebelah kiri ada objek pengukuran, kemudian blok berikutnya setelah itu apa? Itu akuisisi data itu sendiri yang dipelajari di kuliah ini ya. Kemudian selanjutnya ada pemrosesan data. Pemrosesan data itu sebagian besar dilakukan oleh PC ya, atau komputer atau laptop. Kemudian distribusi data, itu data keluar dari komputer. Kalau bukan distribusi data, kemudian terakhir itu adalah objek target. Untuk kuantitas yang diukur keluaran dari sensor itu berupa sinyal fisik ya, seringkali non listrik. Oke, kemudian hasil pengukuran sinyal keluaran dari akuisisi data itu sinyal listrik dan juga biasanya sudah digital ya. Karena dia harus masuk ke PC. Kalau kita breakdown lagi dari masing-masing blok tersebut, nah untuk akuisisi data kita breakdown menjadi 3 komponen lagi, ya, yaitu apa? Sensor, pengkondisi sinyal dan konversi analog ke digital atau ADC. Jadi 3 penyusun. Ini mengubah variabel fisik menjadi sinyal listrik. Kemudian kita transmisikan sinyal-sinyal ini ke perangkat pemrosesan sinyal, ke pengkondisian sinyal, atau bisa langsung ke papan akuisisi data. Ya, sampai sini apakah ada pertanyaan? Silakan. Apa itu papan akuisisi data, Pak? Baik, ya. Jadi papan akuisisi data itu adalah semacam board yang bisa kita tancapkan langsung ke PC, ya. Jadi gampangnya seperti itu. Board yang bisa kita tancapkan langsung ke PC berfungsi khusus untuk mengakuisisi data, dan umumnya dia gabungan dari rangkaian pengkondisi sinyal dan ADC sekaligus dalam satu board, ya. Jadi itu yang kita sebut papan akuisisi data. Ya, banyak produk, salah satunya dari NI kita bisa beli. Ya, nanti saya beri contohnya salah satu. Dan akan kita pakai juga untuk praktikum. Ya, terima kasih. Kemudian blok kedua itu pengkondisi sinyal. Pengkondisi sinyal, ya. Jadi perangkat pengkondisi sinyal melakukan fungsi-fungsi utama sebagai berikut. Ya, yang pertama menyediakan daya untuk transducer atau sensor. Itu jika sensor tidak bisa mensuplai dayanya sendiri. Misalnya sensor pasif, ya, tidak ada satu daya tersendiri, jadi harus disuplai dari luar. Kemudian untuk menguatkan, menfilter dan mendigitalkan sinyal. Jadi sudah ya kita sempat bahas. Kemudian menyediakan sinyal keluaran yang sesuai dengan apa yang diminta oleh ADC. Itu fungsinya. Nah, seringkali juga kita kombinasikan dengan fungsi-fungsi lain seperti penyeimbang jembatan, integrasi, kalibrasi keluaran, deteksi kelebihan beban, dan juga pemantauan level sinyal. Itu bisa jadi fungsi tambahan di luar fungsi utamanya. Ya. Nah, pengkondisi sinyal ini harus melaksanakan fungsi-fungsi ini di seluruh rentang amplitude dan frekuensi sinyal yang Anda amati. Jadi tidak bisa hanya sebagian. Tolong diperhatikan speknya, ya, kalau mau menggunakan suatu pengkondisi sinyal, ya.
Kalau kalian amati sinyal dengan rentang frekuensi tertentu, perangkat hardware yang Anda gunakan juga harus bisa menangkap, jangan sampai ada yang terlewatkan. Karena kondisi sinyal ini memiliki dampak yang besar sekali ya pada karakteristik kinerja sistem pengukuran. Kalau Anda memilih pengkondisi sinyal yang buruk, nanti hasil ke belakangnya juga akan kurang bagus gitu ya kinerja. Jadi ini krusial sekali di dalam pengakusisian data ya. Kemudian laju sampel. Ini adalah salah satu faktor yang penting dalam memilih ADC. Ya, laju sampel ini mendefinisikan kecepatan dari ADC, speed ya. Kalau adik lihat di spek tag-nya itu adalah speed, ada kecepatan. Laju sampel adalah ukuran seberapa cepat ADC dapat memindai saluran input dan mengidentifikasi nilai diskrit dari sinyal yang ada sehubungan dengan sinyal referensinya. Ya, jadi seberapa cepat ya? Contohnya nanti kita lihat di slide berikutnya. Seperti ini ya. Jadi laju sampel. Sebelah kiri adik-adik bisa lihat gelombang analog. Oke. Seperti itu ya. Gelombang sinus ya. Kemudian kita punya 3 kartu akuisisi data dengan kecepatan yang berbeda-beda. Ya. Yang pertama 4 sampel per siklus. Satu siklus itu bisa satuan waktu berapa saja, misalnya menit atau detik. Ya. Jadi anggaplah ini detik ya. Jadi 4 sampel per siklus. Jadi 1 detik dia 4 sampel. Kemudian yang berikutnya 8 sampel per siklus. Yang terakhir 16 sampel per siklus. Ya. Artinya dalam 1 detik dia sudah menghasilkan gambar serupa itu. Tidak terlalu mirip ya. Jadi kehilangan puncak. Jadi ada informasi yang kurang hanya dalam waktu 1 detik ya. Tapi Anda perhatikan dari yang 16 sampel per detik, hanya dalam waktu 1 detik dia sudah menghasilkan bentuk gelombang yang mirip. Artinya yang 4 sampel per siklus butuh waktu lebih lama ya untuk mengakusisi data. Ya, sementara yang 16 sampel per siklus cepat ya. Ini namanya speed ya, kecepatan dari kartu akusisinya. Jadi kalau Anda punya yang lambat ya Anda nanti ambil datanya juga relatif lebih lama. Seperti itu. Tentunya ini pengaruh harga juga ya. Jadi makin cepat makin mahal ya. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan dulu? Silakan. Apa yang terjadi jika laju sampel terlalu lambat, Pak? Baik. Apa yang terjadi jika laju sampel terlalu lambat? Jika laju sampel terlalu lambat, maka akan dihasilkan bentuk gelombang yang sangat berbeda. Biasanya dalam frekuensi rendah. Nah, efek ini kita sebut dengan aliasing yang akan kita tinjau di slide berikut. Kita lanjutkan ke aliasing ya. Jadi aliasing itu apa? Aliasing memiliki efek meningkatkan variasi pada sinyal yang kita rekam atau yang kita amati. Ya. Dia menambahkan noise pada sinyal dan melewatkan puncak dan lembah sinyal. Jadi puncak itu yang bagian atas sinyal dan lembah itu yang paling bawah. Ya. Jadi maksimum dan minimumnya itu dilewatkan. Nah, kalau memang ternyata Anda sedang mengukur sinyal yang bukan sinyal periodik, artinya bukan sinyal sinus, kosinus yang enggak periodik gitu, maka kalau ada efek aliasing, Anda tidak akan bisa melihat langsung ya. Karena memang sinyalnya sudah tidak periodik, jadi puncaknya tidak rata, lembahnya tidak rata. Nah, kalau seperti itu Anda baru bisa mengetahui efek aliasing kalau Anda melakukan pengukuran lebih dari 1 kali. Nah, kalau pengukurannya lebih dari 1 kali, maka terjadi variasi yang cukup besar antara pengukuran pertama, kedua, ketiga Anda. Harusnya tidak seperti itu. Kalau sinyal yang Anda ukur sama, harusnya tidak jauh berbedanya, ya. Begitu. Jadi di situ Anda bisa melihat bahwa ini ada aliasing. Tapi kalau sekali mengukur dengan sinyal yang non periodik, Anda tidak akan tahu. Ya. Tapi kalau sinyal periodik mudah, ya. Anda lihat puncaknya kalau sudah tidak rata, ya berarti ada aliasing di situ. Nah, pengambilan sampel pada laju yang lambat dibandingkan dengan yang cepat itu yang lambat akan mengakibatkan undersampling, ya. Seperti Anda amati, puncaknya itu dilewatkan semua, ya. Tidak semua, ya. Hampir semua puncak dilewatkan. Ya. Kita lihat beberapa puncak di sebelah sana, ini dan sini, ya.
itu terlewatkan. Jadi untuk itu kita harus berusaha menyesuaikan laju sampel dengan sinyal yang kita amati supaya tidak terjadi kejadian seperti ini. Ya, kalau yang putih itu bagus karena dia delta T-nya kecil ya. Jadi pengambilan sampel setiap 1 milidetik maka dia akan sempurna mengikuti bentuk gelombang aslinya. Ya. Sini kita lihat berbagai delta T ya efeknya. Misalnya kita sedang mengamati suatu gelombang sinus, gelombang periodik ya, 160 Hz dengan jarak 6,25 milisecond antar puncak gelombang sinus tersebut. Kemudian saya punya ADC ya, saya sampling setiap 2 milisecond ya. Anda bisa lihat perubahan naik turun dari puncaknya. Jadi seperti begitu ya, harusnya kan rata kalau gelombang sinus puncaknya. Ya, inilah yang kita sebut dengan efek aliasing. Artinya apa? Laju sampelnya terlalu rendah. Ya. Kita tingkatkan 1 milisecond. Di sini efeknya masih terasa ya, jadi belum flat ya untuk puncaknya. Masih ada beberapa yang terpotong dan sehingga dia membentuk gelombang naik turun ya. 1 milisecond masih kurang. Kita tingkatkan lagi menjadi 0,1 milisecond ya. Nah, di sini kita sudah bisa melihat puncaknya rata ya, yang bagian minimumnya juga lembahnya itu sudah rata ya. Ini sudah kelihatan seperti gelombang sinus ya. Jadi bisa kita hentikan di sini supaya dia tidak terlalu besar juga makan datanya nanti ya. Otomatis jumlah data yang diambil akan lebih banyak. Baik. Sampai di sini apa ada pertanyaan? Ya, silakan deh. Kalau oversamplingnya itu terlalu banyak itu apa akibatnya Pak? Baik ya, tadi saya sempat sampaikan ya, kan kita terus tingkatkan tadi jumlah sampelnya. Nah, bagaimana kalau oversampling? Sampelnya banyak sekali supaya bentuknya bagus gitu ya, maksud pertanyaannya. Jadi oversampling ini memberikan gambaran yang akurat memang, jadi bagus dia bentuknya. Namun perlu diingat bahwa tiap sampel itu kan data, jadi otomatis data yang kita ambil akan jumlahnya jauh lebih besar jadinya ya. Nah misalnya nih pada laju sampel 10 kHz 1 detik data itu 12 bit ya, kita pakai 12 bit itu 20 kilobyte ukurannya. Kalau kita punya 2 channel atau 2 saluran untuk ngambil datanya itu 2 sensor ya, itu menjadi 40 kilobyte per detik, itu sama dengan 2,4 megabyte per menit. Oh Pak masih kecil itu. Jangan bayangkan Anda ngambil semenit 2 menit ya. Ngambil sampel tuh bisa hitungannya bulan ya. Jadi kalau apa yang Anda amati itu misalnya di pegunungan, gunung api ya, itu kan sensor harus nyala terus ya. Kita kan ngambil data 24 jam 7 hari seminggu. Nah itu kalau terlalu oversampling, jumlah datanya akan cepat menumpuk ya di hard disknya gitu. Jadi nanti ada batas maksimumnya, sampai di situ sudah bagus ya kita hentikan ya. Jangan sampai over sampling. Jadi seperti itu ya. Coba saya bertanya, kira-kira adik-adik tahu nggak kalau untuk kasus ini sensor apa yang kira-kira tepat digunakan? Ya silakan. Termometer resistansi platinum Pak. Iya, benar ya. Jadi termometer resistansi platinum itu kita salah satu opsi yang kita bisa gunakan sebagai transducer atau sensor, yang merupakan sensor yang resistansinya itu tergantung pada suhu. Jadi perubahan suhu mengakibatkan perubahan resistansi ya, sehingga dengan suatu rangkaian yang sesuai kita bisa ubah sehingga perubahan suhu menjadi perubahan tegangan nanti ya, yang proporsional terhadap suhu tersebut ya. Jadi kita bisa gunakan sensor tersebut di sini untuk mengukur secara otomatis. Artinya meskipun suhu lingkungan berubah secara kontinu, nah ADC hanya menunjukkan perubahan saat terdeteksi perubahan lebih dari 1 derajat. Nah, kita adik-adik bisa lihat di sini yang analog sebelah kiri gambarnya, yang ini diskrit yang sebelah kanan ya. Karena resolusinya kurang begitu bagus, maka gambar yang dihasilkan juga grafiknya kurang begitu mencerminkan informasi yang ada di sinyal analognya ya. Jadi kalau makin bagus resolusinya, dia makin mirip dengan itu ya, seperti analogi kita tadi ya, mirip gambar. Nah, dengan kasus ini maka input analog 10 volt sama dengan angka digital di 255. Jangan lupa ya, kalau 256 dimulai dari 0, maka terakhir itu bukan 256 ya, tapi 255.
Maka dua input analognya 0 volt sama dengan 0. Jadi 0 volt kita tempatkan di posisi 0, 10 volt maksimum kita tempatkan di 255. Ya, total ada 256 nilai. Ini gambarannya ya, kalau Anda punya gelombang analog kemudian Anda konversi menjadi 2 bit ya, informasinya sebenarnya nggak nyampe ya, karena banyak sekali yang berubah. Kemudian kalau kita konversi 3 bit masih ya seperti tangga ya, kotak-kotak yang tidak terlihat. Konversi 5 bit mulai kelihatan gitu ya. Apalagi nanti misalnya 12 bit atau 16 bit. Makin halus ya, makin kelihatan seperti analognya ya. Baik, sampai di sini terkait resolusi ada pertanyaan? Ya, silakan. Apa yang terjadi jika sinyal input melebihi 10 volt? Baik. Jika sinyal inputnya melebihi 10 volt, maka apa yang terjadi? Karena batas atas tadi 10 volt kan ya. Maka papan akuisisi datanya itu akan mengalami saturasi. Ya, kalau saturasi maka tidak akan terjadi pelaporan perubahan tegangan lagi sepanjang fungsi waktu. Jadi flat ya. Ya. Akan terlihat sebagai garis datar di layar komputer. Di 255 terus flat gitu, ya. Walaupun 11 volt, 12 volt tidak bisa dicatatkan. Jadi dia tetap flat di 255. Kan sudah di batasnya, ya. Nah, itu namanya saturasi. Bahkan kalaupun adik menggunakan ADC 12 bit, ya kita perlu juga penguat. Ya, penguat supaya seluruh rentang ADC itu bisa dimanfaatkan secara efektif. Kalau tidak, hanya sebagian saja yang bisa dimanfaatkan. Kalau nggak kita kuatkan sinyalnya, ya. Gambarannya nanti kita lihat di slide berikutnya. Nah, terkadang juga ada yang kita perlu lakukan setelah memperkuat. Jadi misalnya nih, setelah kita lakukan penguatan 1000 kali, maka suhu ruangan 22 derajat Celcius misalnya sebanding dengan 22 volt. Nah, padahal rentang ADC-nya berapa? 10 ya paling tinggi ya. Padahal suhu ruangan paling sering di area itu ya, misalnya 22 gitu ya ke atas. Jadi nggak pernah dia suhu ruangan tuh 0 gitu kan, nggak pernah 1 derajat, nggak pernah. Justru bermain di sini, makanya kita perlu lakukan offset supaya rentang yang sering kita amati itu justru ada di rentang ADC-nya. Jadi dalam hal ini misalnya kita offsetkan 22 volt, kita minuskan 22 volt. Jadi 22 volt itu sekarang sama menjadi 0 volt. Kita turunkan dia. Artinya 22 derajat Celcius sekarang bukan 22 volt lagi, tapi 0 volt gitu ya. Sehingga kalaupun naik suhu sedikit tetap dalam rentang dia, dalam rentang 10 volt. Turun suhu, naik suhu masih dalam rentang. Jadi dia tidak ada di luar. Bisa kita offsetkan seperti itu. Ya, kalau ada fluktuasi, ADC-nya tidak saturasi. Ya, jadi. Sampai di sini ada pertanyaan nih. Ya, silakan. Untuk keluaran analog biasanya diperlukan untuk apa? Baik, ya. Keluaran analog kita bisa manfaatkan untuk berbagai hal ya, berbagai aplikasi. Misalnya kalau kita perlu suatu kontrol variabel seperti apa? Motor servo, katup servo. Kita perlu aktuator ya, itu untuk menggerakkan itu ya kita perlu analog karena itu meminta input analog ya. Jadi itu yang kita gunakan sebagai aplikasi yang bisa kita gunakan untuk keluaran analog ya. Jadi demikian ya untuk kuliah hari ini. Untuk minggu depan saya berikan tugas terkait kuliah ini. Tugasnya saya distribusikan di LMS di Oase ya. Jadi adik-adik nanti bisa cek di sana dan juga langsung kumpulkan di Oase. Nah, untuk minggu depan kita belum mulai praktikum, kita akan membahas lebih dalam tentang sensor ya. Karena tadi kita baru tinjau secara umum. Kita bahas tentang sensor dan seterusnya minggu ke-7 baru adik-adik siapkan untuk praktikum ya, berkelompok nanti. Nah, di sana ada 5 soal case study yang adik-adik kerjakan di modul praktikum. Kita praktikum nanti di kelas atau di lab komputer. Kita bisa gunakan virtual ya, virtual untuk mensimulasikan card dari akuisisi data itu. Jadi kita tidak punya hardware-nya, kita simulasikan menggunakan LabVIEW ya. Di sana adik-adik bisa belajar di lab. Baik, terima kasih kehadirannya, aplaus untuk kita semua.